Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Supardianto pada mata kuliah Administrasi Sistem Komputer. Pada materi kita kali ini, kita akan membahas mengenai pengantar dari Administrasi Sistem Komputer. Sebelumnya, saya sampaikan dulu mengenai tujuan instruksional umumnya, di mana mata kuliah ini pada dasarnya adalah memberikan pemahaman mengenai konsep dasar dari administrasi sistem komputer, serta peranannya dalam pengelolaan server modern. Tujuan instruksional khusus. Nah, pada materi kita kali ini, diharapkan ketika kalian nanti telah mendengarkan hingga akhir, maka kalian bisa menjelaskan definisi dan ruang lingkup dari administrasi sistem komputer, memahami peran dan tanggung jawab seorang admin sis atau administrator sistem, menjelaskan hubungan antara admin sis dan software engineering dan DevOps, dan menyebutkan alasan mengapa Linux menjadi pilihan utama pada server modern, dan yang terakhir mengidentifikasi tantangan dan kompetensi yang dibutuhkan dalam profesi sis administrator. Oke, saya harap penjelasan yang nanti saya akan berikan bisa memberikan pemahaman kalian mengenai hal-hal tersebut. Ya. Baik, kita akan mulai untuk di bagian yang pertama, yaitu terkait dengan terminologi dalam administrasi sistem komputer. Administrasi sistem komputer adalah mata kuliah yang akan memberikan kalian ilmu dan praktek mengenai bagaimana mengelola sistem komputer, khususnya server, agar dapat berfungsi dengan baik, aman, stabil, serta sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dalam konteks perkuliahan ini, fokus kita adalah terkait dengan bagaimana mengelola server khususnya berbasiskan Linux. Tentu ada pertanyaan kenapa Linux. Nah, karena banyak server yang digunakan saat ini yang terdapat di internet itu menggunakan server yang memanfaatkan Linux, baik itu untuk perusahaan, lembaga riset, atau bahkan untuk startup digital. Nah, Linux kelebihannya tentu selain yang kita ketahui bahwa dia open source, sehingga tidak membutuhkan fee atau biaya tambahan ketika kita ingin menjalankan server yang murah meriah. Ya. Nah, lalu apa saja sih di dalam administrasi sistem yang akan kita lakukan atau aktivitas apa atau kegiatan yang bagaimana yang bisa atau kita akan jalani selama kita mempelajari mengenai administrasi sistem komputer. Poin yang pertama adalah kita akan mempelajari atau mengimplementasikan sistem operasi dan perangkat lunak server. Di sini aktivitasnya seperti memasang sistem operasi, web server, ya, nanti di bidang ada Apache atau Nginx, ada database, serta aplikasi yang lainnya. Lalu ada manajemen user, permisi, dan juga keamanan akses, seperti membuat, menghapus, dan mengatur hak akses dari suatu pengguna, baik dari grup ataupun juga dari perizinan filenya, ya. Yang ketiga terkait dengan konfigurasi jaringan dan layanan server. Kita nanti akan melakukan penentuan alamat IP, DNS, firewall, dan segala macamnya. Lalu berikutnya terkait dengan monitoring performa, ya, juga logging dan juga troubleshooting. Selain tiga hal tadi, monitoring juga merupakan salah satu aspek penting dalam melakukan administrasi sistem komputer. Yang terakhir, kita melakukan otomatisasi tugas yang nanti kita lakukan secara berulang, ya, atau kita kenal dengan nama scheduling. Kita bisa menulis skrip, mengotomasi tugas-tugas yang rutin dijalankan, seperti misalnya backup data harian atau hal-hal yang lainnya. Nah, di sini diberikan contoh bahwa seorang admin bertugas untuk menginstal Ubuntu server pada sebuah cloud instance, dan dia akan mengkonfigurasikan Nginx sebagai web server agar kemudian aplikasi nanti bisa diakses melalui internet. Ya.
Kemudian ada lagi beberapa contoh kasus di mana menunjukkan peran dari administrasi sistem komputer, ya. Di mana di sini dikatakan bahwa ada seorang sysadmin diminta untuk menyiapkan server untuk situs web, di mana nanti aktivitas yang dia akan lakukan adalah yang pertama, menginstal Ubuntu Server, menginstal Nginx sebagai web server, dan mengkonfigurasi agar dapat mengakses halaman web gitu ya, dan juga mengatur alamat IP publik untuk bisa diakses di internet, yang nantinya alamat IP itu bisa mengarah kepada server tersebut. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam ruang lingkup dan tanggung jawab dari seorang sysadmin. Tanggung jawab seorang sysadmin sangat luas dan seringkali bervariasi tergantung pada skala dari perusahaannya. Namun, kita bisa kelompokkan ia menjadi beberapa tugas inti yang tentunya merupakan keseharian yang harus dia lakukan, ya. Kemudian yang pertama adalah memastikan semua software dan hardware berfungsi sesuai spesifikasi. Ini juga menjadi peran dari seorang sysadmin. Dia juga memastikan mengenai keamanan dari sistem atau servernya. Serta dia memastikan bahwa aplikasi atau web yang dijalankan di server, uptime dan available-nya baik, ya. Artinya aplikasi bisa tetap aktif dan jika memang ada hal-hal yang terkendala, ya, segera dia bisa tangani, ya. Nah, itu semua adalah peran dari seorang sysadmin. Selain itu, ketika terjadinya kendala atau resiko yang mungkin muncul, biasanya sysadmin juga bisa mempersiapkan mitigasinya, seperti menyiapkan strategi backup atau disaster recovery, atau melakukan troubleshooting, seperti misalnya terjadi kendala pada network atau pada hard disk server atau yang lainnya. Atau dia juga bisa berkolaborasi dengan tim developer seperti tim quality assurance untuk memastikan bahwa aplikasi yang nantinya berjalan di server itu bisa berjalan dengan lancar. Lalu bagaimana kalau kita tarik mengenai peran sysadmin di dalam software engineering? Nah, di dalam software engineering, ya, banyak sekali pengetahuan-pengetahuan yang dibutuhkan. Tidak hanya pengetahuan terkait bagaimana si developernya harus bisa coding, tapi tentu dia juga bisa memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan aplikasinya di dalam server. Nah, terutama jika nanti ada kemungkinan dia adalah orang yang juga ikut membantu dalam mendeploykan aplikasinya ke dalam server, ya. Karena seringkali dia harus ikut serta untuk memastikan apakah aplikasinya berjalan dengan baik. Maka dia juga harus ikut serta mengetahui bagaimana arsitektur dalam server tersebut. Nah, biasanya dikenal dengan beberapa istilah yang disebut sebagai DevOps. Konsep DevOps ini bisa menjembatani antara orang yang memang berfokus pada network atau servernya serta pada developernya. Ya, dia mengintegrasikan antara development dan juga operation, ya, pengembangan dan operasi untuk mempercepat siklus dari deployment aplikasi tersebut, gitu ya. Sehingga pada dasarnya sysadmin tidak hanya sebagai penjaga server, tapi juga terlibat di dalam proses deployment aplikasi tersebut. Itulah mengapa pentingnya kita juga sebagai seorang programmer juga memahami bagaimana syarat server untuk bekerja, ya. Nah, ini adalah beberapa contoh dari peran sysadmin di dalam software engineering. Contohnya, sebelum adanya DevOps, developer ini mengatakan bahwa ini ada beberapa codingan saya, tolong jalankan dia di server, ya. Kemudian sysadmin kadang bingung, kenapa ada library yang tidak berjalan, kenapa lingkungannya kemudian tidak sama dan seterusnya. Nah, kalau dikembangkan dalam konsep DevOps, maka hal ini bisa diatasi, ya. Nah, karena nanti dibantu dijembatani oleh si DevOps-nya. Lalu mengapa kemudian Linux menjadi pilihan utama pada server? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa
Linux ini populer, ya. Beberapa hal yang menyebabkan popularitasnya adalah yang pertama dia gratis dan open source. Lalu stabilitas dan kehandalannya. Serta dari sisi keamanan dia juga mumpuni sehingga banyak orang menjadikan Linux sebagai pilihan utama untuk server pertama kali, ya. Lalu apa aja tantangan pada seorang profesi sysadmin, ya? Menjadi sysadmin adalah profesi yang menantang, yang membutuhkan kombinasi dari skill, teknis, dan juga non-teknis. Ada beberapa tantangannya seperti downtime, ancaman keamanan, dan seterusnya. Ya. Lalu terkait dengan bagaimana aplikasi itu berkembang, karena ketika nanti pengguna dari suatu aplikasi meningkat, maka seorang sysadmin atau DevOps juga bertanggung jawab untuk memastikan infrastrukturnya ikut tumbuh. Ya. Lalu juga harus mempelajari mengenai pembelajaran hal-hal baru ya seperti Docker, Kubernetes dan seterusnya. Nah, ini ada beberapa studi kasus yang mungkin kita bisa lihat supaya bisa menambah gambaran dari kalian mengenai administrasi sistem komputer. Ada kasusnya. Sebuah startup meluncurkan aplikasi web baru. Dalam beberapa hari, pengguna mulai mengeluhkan aplikasinya sering lambat dan kadang tidak bisa diakses. Developer mengklaim bahwa kode aplikasi sudah optimal. Nah, apa yang dilakukan oleh sysadmin? Dia menganalisis apa yang terjadi. Sysadmin mulai memeriksa resource dari server. Dia menggunakan perintah top dan juga free min-h untuk memeriksa apakah RAM-nya masih kosong atau sudah penuh, ya, atau yang lainnya. Dari sini dia ketahui bahwa RAM-nya sudah mencapai 98%, ya. Lalu kemudian dia lakukan pemeriksaan lanjutan. Dia melihat bahwa tidak adanya swap memori yang diaktifkan. Jadi sehingga ketika terjadinya memori penuh, maka tidak ada lagi tempat untuk menampung data sementara. Hal ini menyebabkan aplikasi menjadi crash atau melambat. Nah, solusinya, maka dari sini sysadmin dan juga tim DevOps menyadari bahwa arsitekturnya harus kemudian di scale up. Maka apa yang dia lakukan? Yaitu dengan menambah RAM servernya, melakukan upscale. Tadi dia menyadari bahwa tidak ada swap filenya, maka sekarang dia juga membuat swap file sebesar 2 GB sebagai cadangan dari memori. Sebagai tindakan preventif, ia memasang sistem monitoring untuk mengirim notifikasi jika penggunaan RAM melebihi 80%, sehingga masalah serupa bisa dideteksi sejak dini. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana sysadmin ikut juga dalam deployment si aplikasinya. Jika aplikasi mengalami pertumbuhan, maka dia juga harus memastikan bahwa arsitekturnya bisa mengikuti. Nah, saya harap ketika kalian juga mempelajari bagaimana cara kerja dari suatu sistem server, kalian juga memahami bagaimana mengembangkan aplikasi yang baik. Ya. Nah, sampai situ saja yang bisa dapat saya sampaikan mengenai materi kita kali ini. Kita jumpa lagi nanti di materi kita yang selanjutnya. Oke, sampai jumpa.